mengenai tentang Tapi kalau saya juga melakukan tahu sikap kegiatan orang apapun, nggak buang sampah sembarangan. standar saya adalah taat kepada Begitu didenda sekali orang setuju pasti akan takut. Dari titik ke titik, dari titik ke titik hanya sampah, nggak ada yang lain. Mau buang kemana? Kita kan nggak punya penampungan tempat sampah. Banjir dan Jakarta seakan menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Terlebih saat musim penghujan tiba, tak ada lagi istilah siklus banjir 5 tahunan. Karena kini hampir tiap hujan datang, selalu ada banjir. Salah satu wilayah yang merasakan dampak banjir parah adalah Pasar Cipulir. Saat ini saya berada di kawasan Pasar Cipulir di pertokoan di kawasan ini terendam banjir dan saat ini para pedagang sedang mengevakuasi barang-barangnya untuk diamankan ke luar kawasan banjir ini. Kita lihat terus ke dalam. Sekarang ke dalam toko sini bisa ya? Bisa ya? Sini. Iya, sini. Ya, warga sekitar juga menggunakan perahu karet untuk memasuki kawasan pertokoan untuk mengambil barang-barangnya. Bisa kita lihat di sini bahwa air masuk hingga ke lorong-lorong pertokoan sehingga toko-toko di sini harus tutup dan tidak dapat beroperasi. Kita jalan terus ke dalam untuk melihat seperti apa banjirnya. Bapak ini punya toko apa, Pak? Nih? Toko apa? Pakaian muslim. Nah, Ya. ini banjirnya dari hari apa, Pak? Kemarin Senin pagi udah mulai. Dari jam berapa tuh, Pak? Pagi udah mulai jam 11-an udah mulai tuh banjirnya. Sedalam apa nih, Pak, banjirnya? Pertama nih. Sekarang. Nah, Sekarang udah berapa? Ada semeter lebih ya? semeter lebih Ya. ada. Semeter lebih sini ada ya? Nah, Ya. ini sekarang lagi mau dievakuasi apa gimana, Pak, barang-barangnya? Di kaki, rapian bersih. Nah, ini di sini emang udah biasa ya, Pak, banjir, Pak? Ya tiap tahun. Nah, musimnya mas. Biasanya surutnya berapa lama, Pak? Kalau panas sehari 2 hari surut. Nah, Kalau panas. Tapi kalau hujan lagi nggak susah surutnya. saat ini saya sudah berada di tengah pasar di Pasar Cipulir. Dan kita lihat sampah-sampah berserakan di sini karena banjir dan kita lihat toko-toko memang tutup. Adapun listrik di sini juga sudah dimatikan. Juga di kawasan Grogol, Jakarta Barat, tepatnya di Jalan S. Parman. Setidaknya ada 4 penyebab banjir di Jakarta. Drainase yang buruk, rob, banjir kiriman, dan yang terakhir adalah sampah. Kalau kita lihat sejarahnya memang Jakarta ini tidak mungkin tidak dialiri oleh curahan air dalam jumlah besar karena merupakan muara dari 13 sungai, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebagian besar dari permukaan tanah Jakarta itu sudah merupakan permukaan di bawah permukaan air laut. Nah, ketika tempat-tempat tersebut dihuni, maka dampaknya adalah setiap air yang turun dari atas, ya tentu akan singgah dulu di situ. Ketika di airnya singgah, ya membawa korban.
Sehingga pada zaman Belanda itu namanya wilayah yang tidak bisa dihuni sama sekali kan gitu ya. Nah ini riwayat ini tidak pernah diperhatikan. Artinya daerah-daerah tertentu sama sekali memang tidak dihuni dan dibiarkan sebagai tempat di mana air akan bertransit gitu loh. Itu daerah mana saja, Bang? Oh, itu banyak sekali, hampir 40%. Wilayah itu sekitar sepanjang daerah aliran sungai itu seluruhnya dianggap wilayah yang tidak layak dibangun. Kebiasaan warga Jakarta menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah menjadi salah satu pemicu utama terjadinya banjir. Alur pembuangan sampah yang semestinya mulai dari rumah ke tempat pembuangan sampah sementara sampai dibawa ke tempat pembuangan akhir. Pada kenyataannya banyak sampah yang terbengkalai dan tidak dibuang pada tempatnya seperti di kali atau sungai. Bayangkan saja jika satu rumah setiap harinya membuang 1 plastik sampah ke kali atau sungai, sampah yang bertumpuk setiap harinya tentu akan menghambat laju air, yang ujungnya jika datang debit air dalam jumlah besar, maka air itu akan tumpah ke jalan dan mengakibatkan banjir. Sampah, kita sekarang persoalan sampah adalah tradisi kita untuk memanfaatkan sungai dan aliran-aliran air lainnya sebagai tempat transmisi sampah itu munculnya bukan hanya dari orang penduduk yang punya latar belakang pedesaan, tapi orang-orang kota kita juga penyakitnya sudah hampir begitu. Setelah beberapa hari Bejo selalu membuang sampah di sungai, akhirnya sungai pun menjadi mampet dan keruh karena sampah-sampah yang menumpuk. Wah, mau ya nih. Wah, ternyata hujannya deras sekali. Aduh, banjir. Gimana ini? Ketika tidak ada usaha untuk merubah culture ini, budaya jelek ini, maka keadaan akan terus terjadi, gitu. Jadi sebenarnya idealnya bahwa harus ada apresiasi sungai dan seluruh yang terkait dengan air itu harus betul-betul clean, gitu loh, harus terjaga. Karena dampaknya itu juga dirasakan sendiri oleh rakyat, oleh penggunanya. Dari titik ke titik, dari titik ke titik, hanya sampah, nggak ada yang lain. Karenanya harus ada kesamaan visi antar seluruh stakeholder mengenai pengelolaan sampah untuk dapat meminimalisasi dampak sampah terhadap banjir Jakarta. Ada tujuan bersama yang disepakati bersama dari semua tujuannya. Maksudnya begini, pemerintah bilang tujuan saya ini. Swasta juga punya dong. Tujuan saya mendapat sumber air yang bagus. Saya juga setuju pembuangan sampah yang ini, tetapi tolong dibantu saya untuk menyelenggarakannya. Contohnya bagaimana? Ya saya sih mau bayar, tapi sampah saya diambil apa enggak? Apa yang harus saya lakukan? Kalau truk yang harus saya kasih saya sediakan gitu. Nah ini kan bisa dirundingkan. Nah yang terjadi sekarang kan gini, oke jangan sampah buang ke kali. Terus di mana buangnya? Ya saya juga nggak tahu di mana buangnya. Bingung lah. Mau buang kemana? Kita kan nggak punya penampungan tempat sampah. Kadang-kadang sih kalau sampah kecil-kecil kayak kertas atau gimana taruh di tas. Cuman kalau misal tasnya nggak muat buang aja sembarangan. Lagi kepepet misalnya lagi minum ada bus mau naik bus jadi langsung lempar itu takut ketinggalan bus. Tapi kalau diberi gambaran bahwa ini loh standar pembuangan yang sudah kita atur. Ini mitra-mitra yang akan bekerja. Ini yang Anda harus bayar. Ini yang Anda harus lakukan. Selesai.
Jakarta setiap harinya menghasilkan gunungan sampah. Lebih dari 6.700 ton sampai 8.000 ton per hari. Jika diasumsikan, berat satu gajah dewasa 3 sampai 4 ton. Jumlah itu setara paling sedikit 2.000 gajah. Tidak hanya itu, total sampah Jakarta selama 2 hari bisa membangun bangunan setara Candi Borobudur yang memiliki volume 55.000 meter kubik. Pengelolaan sampah DKI Jakarta saat ini masih terpusat di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang yang terletak di kota Bekasi, Jawa Barat. Di areal seluas 124 hektar inilah sampah dari 5 wilayah Jakarta ditampung. Setiap harinya ada 900 hingga 1.000 truk datang ke tempat ini dan mengangkut lebih dari 5.000 ton sampah per harinya. Sahabat Liputan6.com, saat ini saya sedang berada di TPA Bantar Gebang bersama Bapak Agus. Bapak Agus di sini selaku manajer operation. Bapak, boleh tanya Bapak, di sini luas tanah untuk menampung sampah warga Jakarta itu ada berapa? Berapa luas? Jadi untuk TPST, namanya TPST ini ya, TPST Bantar Gebang ini luasnya sekitar 124 hektar. Nah Bapak, untuk lahan yang sudah menjadi tempat pembuangan dengan lahan yang masih bebas ini Pak, ada berapa Pak perbandingannya? Jadi yang kita gunakan untuk namanya landfill itu sekitar 80 hektar. Jadi sisanya kita gunakan untuk sarana prasarana lain seperti untuk sarana pendukung, kemudian industri-industri pengolahan yang lain seperti composting, daur ulang plastik dan pembangkit listrik. Bapak, kan ini ada banyak jenis sampah nih Bapak. Bagaimana prosedur pengolahan sampah di sini? Oke, baik. Jadi sampah yang masuk dari DKI terlebih dahulu ditimbang di jembatan timbang. Kemudian yang sampah organiknya kita arahkan ke pengomposan yang kita olah menjadi kompos. Kemudian kita arahkan ke landfill, namanya landfill. Di sana ditata, dilakukan pemadatan dan kemudian ditutup dengan tanah merah. Nah, dari landfill dihasilkan gas, namanya gas metan. Gas metan ini kita tangkap atau kita capture, kita gunakan jadi bahan bakar pembangkit listrik. Kemudian untuk plastiknya kita lakukan daur ulang yang menghasilkan biji plastik. Pak, kalau boleh tahu ada berapa ton sampah Jakarta yang disumbang ke Bantar Gebang setiap harinya? Jadi sampah masuk ke TPST Bantar Gebang itu 5.500 sampai 6.000 ton per hari. Itu kurang lebih sekitar 900 sampai 1.000 truk yang masuk sehari. Ya. Banyak sekali ya Bapak. Ada perbedaannya nggak sih Pak jumlah sampah saat musim hujan dengan musim kemarau? Ada perbedaan banyaknya atau tidak? Oh, biasanya ada ya, tapi biasanya peningkatannya itu biasanya pasca banjir. Sekarang kan di Jakarta sedang mengalami banjir. Biasanya peningkatan itu nanti pasca banjir. Jadi banyak nanti terangkut sampah-sampah yang tergenang di area banjir. Nah Pak, ini yang terakhir ya Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana masyarakat di Jakarta itu care dengan masalah sampah? Kan sampah ini ada banyak sekali seperti berbukit-bukit kita lihat di sini. Gimana kesadaran masyarakat? Jadi tanpa kita sadari sebenarnya setiap hari kita menghasilkan sampah. Yang membuat pengolahan sampah sulit adalah karena sampah di sumber itu tercampur. Jadi sebaiknya di sumber itu dipilah. Paling tidak terpilah dua, sampah organik dan anorganik. Kemudian juga kesadaran masyarakat untuk ikut peran serta membuang sampah pada tempatnya. Seperti sekarang ya sampah banyak yang terbuang ke kali. Itu yang menyebabkan saluran air itu bisa mampet. Pak, tolong ceritain dong Pak,
Kan ini banyak alat berat, lalu di pinggir-pinggirnya ada pemulung-pemulungnya, pekerja-pekerjanya, Pak. Ada pernah kejadian kecelakaan nggak, Pak? Oh, sebenarnya belum pernah sih. Belum pernah ada kejadian yang namanya kena alat gitu, belum pernah. Sahabat liputan6.com, saat ini kita sudah berada di puncak gundukan sampah Bantar Gebang. Pak, berapa tingginya nih, Pak? Kurang lebih 40 meteran lah. 40 meter? Iya. Nah, bisa dilihat ke sana. Nah, itu adalah aktivitas alat berat yang setiap hari mengeruk sampah-sampah di Bantar Gebang. Penyebab terjadinya banjir bukan hanya disebabkan faktor geografis, pemukiman padat penduduk, ataupun pesatnya pembangunan, tetapi juga disebabkan oleh pengelolaan sampah yang belum maksimal. Kesadaran warga Jakarta untuk berperan aktif dalam mengelola sampah memiliki peran penting dalam meminimalisir terjadinya banjir.